Akan kuceritakan sebuah kisah horor yang sangat mengerikan. Jadi ceritanya begini. Di dalam kota tua yang sunyi, berdiri sebuah rumah kuno yang selalu menjadi sumber ketakutan di kalangan penduduk setempat. Rumor tentang makhluk gaib yang menghuni rumah itu memicu rasa penasaran seorang pria bernama Alex. Seorang pemberani yang dikenal sebagai pemburu makhluk gaib. Dia memutuskan untuk menantang takdir dan memasuki rumah itu. Bertekad membuktikan keberanian dan mengungkap misteri di balik dinding-dindingnya. Dengan tas penuh peralatan paranormal, Alex memasuki pintu gerbang yang reot. Suasana di dalam rumah terasa dingin dan penuh ketegangan. Langkahnya meliuk-liuk melalui lorong yang gelap, dan satu persatu pintu berderi terbuka di hadapannya. Saat ia memasuki ruangan utama, atmosfer di sekitarnya menjadi lebih tegang. Tiba-tiba suara retak terdengar di udara. Kau telah berani memasuki tanah yang dilarang, wahai manusia. Persiapkan dirimu untuk menghadapi konsekuensinya. Alex tanpa ragu mengeluarkan peralatan paranormalnya dan menantang makhluk gaib yang menyuarakan peringatan itu. Aku tidak takut padamu. Aku di sini untuk membuktikan bahwa aku tidak takut pada apapun. Tiba-tiba suara desiran angin dan langkah-langkah gaib terdengar di sekelilingnya. Muncul bayangan-bayangan menyeramkan, menggertakkan gigi dan mengeluarkan suara-suara aneh. Namun Alex tetap berdiri dengan tegar. Ia menghadapi siapapun yang muncul. Tiba-tiba ruangan itu menjadi gelap gulita. Suara desiran semakin kuat dan bayangan-bayangan yang menakuti mulai menyatu menjadi sosok yang besar dan menyeramkan. Tiba-tiba datanglah sesosok ular raksasa dengan mata yang menyala-nyala. Kau menginjak tanah yang tidak pantas, manusia. Sekarang kau akan merasakan kekuatanku, desis ular jadi-jadian itu. Alex tanpa ragu menyapa makhluk tersebut dengan tegas. Aku tidak takut denganmu. Sini kalau berani, ujar Alex. Lalu ular berkata, kau tidak bisa mengalahkanku, manusia. Lalu Alex menjawab, dalam kehidupan kita harus belajar menghadapi ketakutan. Aku di sini bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memahami dan berdamai dengan makhluk-makhluk seperti kamu. Ketika pertarungan mencapai puncaknya, Alex menemukan objek kuno yang diyakini memiliki kekuatan untuk membuka portal antar dunia. Namun seiring usahanya untuk mengaktifkan objek tersebut, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kilatan cahaya terus menyelimuti ruangan dan tiba-tiba Alex merasa melayang di udara. Ternyata objek tersebut adalah kunci untuk membuka portal antar dimensi. Alex tidak hanya berhasil membuka pintu menuju dunia gaib, tetapi ia juga terperangkap di dalamnya. Pemandangan yang tampak aneh dan suram membuatnya menyadari bahwa ia tidak lagi berada di dunia manusia. Alex mencoba berbicara dengan makhluk-makhluk gaib di sekitarnya, berharap dia menemukan jalan kembali ke dunia manusia. Namun semua upayanya sia-sia. Dia menyesali keputusannya untuk menantang makhluk gaib tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Sebenarnya arti dari cerita ini adalah kita harus menghargai sesama makhluk, mau makhluk manusia ataupun makhluk gaib. Kita harus hidup berdampingan, tidak usah untuk menantang-nantang. Seiring waktu berlalu, rumah tua itu kembali ke dalam ketenangan. Keberanian Alex meninggalkan jejak dalam sejarah tempat itu, dan misteri yang melibatkannya tetap menjadi rahasia di dunia gaib. Alex menghilang dan terjebak di dalam dunia gaib. Halo guys, kalian tahu nggak sih boneka Chucky? Ya, boneka yang bisa membunuh manusia. Sebenarnya boneka Chucky ini berawal dari film Child's Play.
merupakan film tentang sebuah boneka yang dirasuki dan membunuh orang. Boneka tersebut adalah Chucky. Film bermula ketika seorang ibu memberikan boneka kepada putranya. Pemberian boneka tersebut awalnya baik-baik saja. Lalu beberapa waktu kemudian, boneka tersebut berbuat aneh, guys. Boneka yang diberi nama Chucky melakukan pembunuhan kepada beberapa orang. Ternyata boneka tersebut berisikan jiwa seorang pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran tersebut meregang nyawa di sebuah toko mainan karena bekas luka tembak dari polisi. Namun sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ia mengambil sebuah boneka. Sembari memegangi boneka, penjahat tersebut mengucapkan sebuah mantra. Mantra tersebut ternyata membuat jiwa pembunuh bayaran pindah ke dalam boneka, guys. Lantas bagaimana kisah horor seorang boneka yang bisa membunuh orang? Saksikan selengkapnya di film Child's Play ya, guys. Terima kasih, dadah. Di sebuah desa terpencil di Kalimantan Selatan, malam yang gelap menyelimuti rumah keluargaku. Ibu tidur dengan damai di kamarnya, tak menyadari keberadaan kuyang yang mengintai. Aku terbangun oleh kehadiran makhluk yang menyeramkan tersebut. Dengan mata penuh ketakutan, aku melihat kuyang berusaha mendekati ibuku yang sedang hamil. Aku menangis pelan, tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, ayahku yang tidur di seberang ruangan merasakan kehadiran yang tidak wajar. Dengan penuh tekad, ia segera bangkit dari tempat tidurnya. Ayahku yang kuat dan penuh keberanian segera menyadari ancaman yang mengintai keluarganya. Tanpa ragu, ia mengambil sendok nasi dari kayu dan sapu ijuk yang ada di dekatnya. Yang konon katanya itu adalah benda yang ditakuti kuyang. Dengan langkah tegas, ayahku mendekati kuyang yang masih berusaha mendekati ibu. Dengan teriakan dan gerakan tegas, ayahku berhasil mengusir kuyang yang terkejut oleh keberanian ayahku. Sendok nasi dari kayu dan sapu ijuk itu menjadi senjata sederhana namun ampuh untuk menghalau makhluk yang berniat jahat. Kuyang melarikan diri, dan keluargaku selamat dari ancaman mengerikan itu. Ayahku kemudian menenangkan aku yang masih menangis. Keberanian dan kecepatan tindakan ayahku membuatku merasa aman, dan dari malam itu, sendok nasi dan sapu ijuk menjadi lambang keberanian dan perlindungan dalam keluargaku. Guys, kalian tahu nggak sih? Ari Lasso, artis yang terkenal itu, dia pernah diganggu oleh Wewe Gombel di hotel tempat dia mau konser. Pada hari itu, Ari Lasso menempuh perjalanan darat selama 12 jam menuju kota yang ingin dia tuju. Kata Ari Lasso, masuk kota itu waktu udah subuh. Gue cuci muka dan segala macam. Gue setel alarm, bangun jam 12 siang niatnya. Karena jam 2 siang ada preskon dan cek sound katanya. Lalu keanehan pun dirasakan penyanyi asal Surabaya tersebut menjelang tidur. Mantan vokalis Dewa 19 ini merasa ada sesosok wanita yang menyodorkan payudara ke arah wajahnya. Ari Lasso bahkan sempat mengira bahwa sosok tersebut adalah ibunya yang berusaha menyusuinya. Ya wajar lah ya guys, karena orang saat tidur kan masih rada-rada kayak mimpi. Jadi dia kira itu adalah ibunya. Kata Ari Lasso, gue setel alarm itu jam 4.20 subuh atau jam 4.20 pagi. Terus gue mencoba tidur setelah gue pasang alarm tersebut. Gue merasa tidur, gue ini disusuin gini gede banget. Di dalam mimpi gue, itu gue merasa ibu gue ini ngapain sih? Gue ini udah gede, kok disusuin? Jelas Ari Lasso. Gue merasa membuka mata dan ini bukan nyokap gue. Rambutnya panjang, dia duduk di perut gue. Terus gue berdoa dalam ajaran agama gue, sambung dia. Ari Lasso kemudian mengubah posisi tidurnya miring ke arah kiri.
Dia mengaku apa yang dialaminya itu bukanlah sleep paralysis alias rep-repan. Kata Ari Lasso, bukan rep-repan sama sekali. Terus dia duduk di pinggang gue, di belakang gue diginiin, dipeluk. Ada yang mau masuk maaf dari anas gue. Terus terang ini ya, merasanya kayak gila, gue deg-degan. Terus Ari Lasso bilang, dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya dia hilang dan gue bangun, ungkap dia. Begitulah cerita yang dialami oleh artis papan atas Ari Lasso. Kalian punya gak sih guys pengalaman sama seperti ini? Komen dong guys.